أنت شمس أنت بدر أنت الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kapolres Pamekasan beserta para wakil. Yang terhormat para kabak, yang terhormat para perwira dan semua jajaran atau anggota Polres Pamekasan, serta Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat ketika kita bisa duduk berkumpul di tempat ini dengan penuh kegembiraan, dengan hati yang riang gembira, dengan senang hati, dan kita di dalam berkumpulnya di tempat ini dalam rangka merayakan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana menjadi hamba Allah yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berbicara tentang Maulidur Rasul, izinkan saya menyampaikan satu hal dan kejadiannya tadi malam. Anak saya yang nomor 4, usia 40 hari, dalam keadaan kritis, terkena infeksi paru-paru dan sudah terlambat sampai oleh dokternya dimarahi karena ternyata anaknya gak batuk, gak ada gejala panas, dan gak ada gejala sakit lainnya, cuma tiba-tiba lemes. Sekitar setengah 11 sampai setengah 12 itu sudah tak bernapas. Oleh perawatnya sudah ditekan, segala cara sudah dilakukan. Ketika kondisi kritis seperti itu, ini di ICU, kemudian saya dipanggil oleh perawat bagian perempuan dan dia mengatakan, Ustaz, ini sampean harus tanda tangan bahwa kita sudah berusaha begini-begini. Ya, saya siap. Pokoknya bagaimana yang terbaik. Kemudian selang beberapa waktu, terus anak saya dalam kondisi seperti itu, gak bernapas sudah, karena memang paru-parunya yang kena. Tapi yang saya lakukan tadi malam, saya membaca sholawat sebanyak 1000 kali dan baca istighfar sebanyak 1000 kali. Dan saya yakin dengan sholawat itu, bahkan di antara yang saya lakukan memang baca sholawat kemudian istighfar, saya sampai bernadar, saya ingin mensedekahkan sebanyak 1 juta. Yang penting anak saya bisa selamat dan sembuh. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah setengah 12 anak saya sadar. Dan sampai sekarang itu sudah stabil oksigen dengan jantungnya. Padahal sejak sampai di rumah sakit paru-paru itu sudah tidak stabil. Jadi dari kemarin jam 2 dini hari sampai sekarang masih belum istirahat. Tapi saya yakin bahwa dengan bacaan sholawat, apa yang saya inginkan
itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara rahasia sholawat yang saya rasakan. Sebelumnya saya sudah sering mendengar kisah beberapa orang tentang sholawat, bahwa sholawat itu mujarab. Kenapa sholawat bisa mujarab? Karena kita mendoakan Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Ketika kita mendoakan atau berbuat baik kepada orang yang sangat dicintai oleh Allah, maka apapun permintaan kita, apapun permohonan kita akan diberikan oleh Allah, karena Allah secara otomatis akan mencintai kita. Ini banyak sekali kisah-kisah. Bahkan ada kisahnya orang yang punya hutang 500 dirham, gak mampu bayar, tapi dia istiqomah membaca sholawat. Setiap hari membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Akhirnya suatu malam dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, kamu minta 500 dirham ke Al-Kisai, seorang tokoh dan kaya raya, ulama yang kaya raya. Akhirnya keesokan harinya dia datang. Saya tadi malam mimpi bertemu dengan Rasulullah dan diminta untuk menagih sebanyak 500 dirham kepada Anda. Kenapa? Dan pokoknya itu perintah dari Rasulullah SAW. Akhirnya oleh Al-Kisai itu, orang yang punya hutang ini dikasih 2.500 dirham. Kata beliau, yang 1000 dirham karena kamu telah memberikan kabar gembira kepada saya. Kemudian yang 1000 dirham lagi karena Rasulullah menyampaikan salam kepada saya. Kemudian yang 500 dirham itu untuk bayar hutang kamu. Ini kisah orang yang mendawamkan atau mengistiqomahkan bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW. Yakin. Dan Rasulullah SAW sampai bersabda, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca satu sholawat kepadaku, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan 10 sholawat kepada orang itu. Kalau yang kita baca 1000 sholawat, berarti kita mendapatkan 10.000 sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Maulid ini biasanya ramai orang baca sholawat. Tapi untuk baca sholawat kita tidak harus menunggu bulan Maulid. Karena kalau kita menunggu bulan Maulid, berarti kita baca sholawat cuma 1 tahun sekali. Itu pun di bulan Maulid kalau ada undangan. Kalau nggak ada undangan, nggak baca sholawat. Nggak seperti itu. Kita doakan setiap hari itu, istiqomahkan sampai beli. Saya pernah, karena biasanya pakai tasbih biasa. Akhirnya karena ada pertemuan MUI, Komisi Fatwa, kayaknya boleh juga tahu tentang ini Pak, kasus orang yang mengaku yang membolehkan seorang perempuan head itu boleh sholat. Mungkin sudah dapat informasi juga. Ini harus segera dibuatkan fatwa. Lupa tasbihnya, belum selesai saya. Akhirnya di jalan terpaksa beli, dan sambil bersama dengan para kiai, para ulama itu akhirnya diselesaikan yang 1000. Jadi kalau nggak selesai 1000 hari ini dihutang. Terus seperti itu. Kita doakan. Ini biasa. Ada yang lebih keren lagi. Ki Muslim sampai Jerman itu beliau setiap harinya 10.000 sholawat. Bukan pahalanya, tapi yang beliau baca 10.000 sholawat. Padahal beliau kemana-mana aja. Artinya waktunya banyak di luar. Tapi bersih beliau sempatkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita alhamdulillah masih ada bulan Maulid. Karena kalau nggak ada bulan Maulid, khawatir nggak baca sama sekali. Maka ya kita gunakan kesempatan. Di bulan Maulid ini kita gunakan kesempatan. Tapi ada juga Ustaz, orang yang menyebutkan, kenapa sih kalau kita baca sholawat, ya baca sholawat saja ke Rasulullah. Nggak usah kemudian harus berdiri misalnya. Apalagi sekarang di kampung-kampung itu ada yang baca sholawat sambil berputar, sambil joget. Ya walaupun barangkali tidak ada yang melarang, tapi itu keterlaluan. Jogetnya ya joget-joget ngawur. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Banyak yang bertanya. Jadi ketika kita berdiri, itu apa tujuannya?
Kira ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ketika kita sedang baca sholawat atau memuji Rasulullah SAW, Rasulullah itu hadir. Jadi siapapun yang membaca sholawat, Rasulullah hadir. Nah, ketika Rasulullah hadir, maka biasanya kita punya kebiasaan. Kalau ada orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, orang yang kita istimewakan hadir, itu biasanya berdiri. Bapak Presiden akan memasuki ruangan, para hadirin diharap berdiri. Kalau Presiden saja berdiri, bagaimana dengan orang yang paling mulia yang lebih baik daripada semua Presiden? Maka lebih pantas berdiri. Ada yang nyeletuk lagi. Tapi walaupun Rasulullah hadir, bagaimana kalau Rasulullah hadir tapi langsung duduk? Kenapa kita kok berdiri? Kok karena langsung duduk sama Rasulullah? Itu cuma pendapat-pendapat saja. Tapi yang jelas, alasan ketika kita membaca sholawat sambil berdiri, tujuannya adalah menghormati Rasulullah SAW. Pendapat pertama. Yang kedua, itu tafakulan. Karena ketika Rasulullah datang dari Makkah menuju ke Madinah, pertama kali, itu yang mengetahui, yang melihat dari jauh, ada dua orang yang muncul, itu orang Yahudi. Dia naik ke atas pohon kurma, kemudian melihat ada bayangan dua orang. Kata orang Yahudi ini, wahai ahli Madinah, Nabi yang kalian tunggu-tunggu telah datang. Akhirnya orang-orang Madinah semuanya kumpul. Laki-lakinya kumpul, perempuannya kumpul, anak-anaknya kumpul, orang tuanya kumpul, semua kumpul. Dan mereka semuanya berdiri berbaris. Dan mereka melantunkan Tala'al badru alaina. Telah muncul al-badru, bulan purnama, alaina kepada kita. Wajib bersyukur alaina. Karena telah muncul bulan purnama, maka kita punya kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tafakulan kepada yang. Dan ketika kita mengingat seperti ini, bahwa ketika kita sedang berdiri baca sholawat, itu bisa nangis. Saya punya dosen, punya guru di Mesir yang namanya Syekh Ali Yub. Setiap kali baca sholawat nangis. Apa yang beliau bayangkan? Apa yang beliau pikirkan? Beliau berpikir Rasulullah itu banyak pengorbanannya bagi kita. Lantas apa sekarang bakti kita kepada Rasul? Rasa syukur kita kepada Rasulullah SAW. Maka ketika sedang berdiri, itu kemudian kita bayangkan membaca Tala'al badru alaina, Rasulullah muncul bersama dengan Abu Bakar. Dan itu pun dan bukan ini. Itu dalam keadaan lelah. Beliau bepergian perjalanan itu selama 10 hari. 3 hari bersembunyi di Gua Tur, kemudian dilanjutkan ke Madinah. Perjalanannya dari Makkah menuju ke Madinah itu 1 minggu karena jalan kaki. Sampai di Madinah jelas itu kejagaan. Jadi malam Jumat itu beliau berangkat, beliau lari dari rumahnya karena dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, sembunyi di Gua Tur malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Malam Senin baru kemudian beliau berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah hari Senin. Perjalanannya 1 minggu. Itu beliau dalam keadaan capek. Dalam keadaan capek, dan beliau itu sangat tawadhu. Beliau sangat tawadhu. Di Madinah banyak yang nggak tahu wajah Rasulullah. Yang Rasulullah yang mana? Ada 2 orang, Rasulullah dan Abu Bakar. Banyak yang nggak tahu. Sehingga ketika nyampe ke Madinah, orang-orang itu semua banyak yang datang ke Abu Bakar, menyambut Abu Bakar. Rasulullah diam saja. Kenapa? Karena ya Rasulullah itu orangnya tawadhu. Jadi ketika datang langsung kemudian ini nabi-nabi datangnya. Beliau itu ketika datang tawadhu, dan kemudian Abu Bakar itu menyambut semua orang yang ada di Madinah. Rasulullah karena capek, akhirnya beliau sambil menunggu Abu Bakar disalami oleh banyak orang. Itu kemudian beliau duduk di bawah batang pohon kurma. Ketika beliau duduk dalam suasana yang panas, terik matahari, itu kemudian oleh Abu Bakar didekati dan kemudian dikipasi. Baru sejak saat itu orang-orang Madinah tahu bahwa yang Nabi itu yang duduk, bukan Abu Bakar yang disambut duluan oleh orang-orang. Dari saking tawadhunya Rasulullah SAW. Dan wajahnya sama, itu mirip-mirip, agak
agak ganteng juga. Makanya kiai-kiai itu jangan, kalau ngambil supir jangan ngambil supir yang ganteng. Takut saya sambut berdiri air pas supirnya. Bapak juga ya, jangan, kalau cari ajudan jangan terlalu ganteng. Pokoknya yang di bawah sedikit lah. Kenapa? Khawatir nanti ajudannya yang dikira. Tapi Rasulullah orangnya tawadhu, karena tawadhu kemudian beliau tidak mempermasalahkan hal itu. Itu kisah ketika Rasulullah sampai di Madinah dan kenapa kita berdiri ketika membaca sholawat. Jadi kita terutama di bulan Rabiul Awal ini ada momen penting. Dulu ketika pertama kali ada maulid pada tahun ke-400 Hijriah pertama kali itu karena orang-orang Islam sudah banyak melupakan ajaran Rasulullah. Maka kemudian gubernur Irak ketika itu mengadakan sayembara. Semua warga Irak yang bisa membuat syair puji-pujian pada Rasulullah SAW dan bisa membuka orang-orang untuk mengingat ajaran Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Akhirnya ditulislah banyak syair-syair. Di antaranya adalah Barzanji dan Tibai. Itu hasil sayembara. Hasil sayembara yang kita baca itu. Dan itu yang terbaik, memuji Rasulullah SAW. Dan di antaranya ada sholawat dan juga ada doa permohonan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakila di tahun 600-an ketika di masanya Salahuddin Al-Ayyubi, kata Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang Islam itu banyak melupakan Rasulullah, banyak melupakan ajaran Rasulullah, tidak mau berjihad. Akhirnya karena Salahuddin Al-Ayyubi punya cita-cita untuk menaklukkan Yerusalem yang dikuasai oleh orang-orang Romawi ketika itu, atau orang-orang ini, orang-orang Salim, itu akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan maulid. Itu pertama kali adanya maulid di dalam Islam. Dan dengan adanya maulid ini kemudian orang-orang Islam itu berkumpul di masjid, banyak yang menyembelih unta, banyak menyembelih kambing, sapi, itu kemudian mereka makan. Makanya rata-rata maulid itu makanannya besar-besarnya. Tidak tahu di sini ada apa? Biasanya mewah, bukan? Bahkan buah-buahan biasanya kesempatan ini di kampung-kampung itu, buah-buahan, semua buah-buahan itu disediakan. Kenapa? Itu rasa wujud, rasa syukur kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kelahiran Rasulullah SAW. Sekarang kita, apa sih hasilnya atau dampak atau manfaat kita mencintai Rasulullah SAW? Dulu ada sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sah, kapan hari kiamat itu terjadi? Kemudian kata Rasulullah, ditanya lagi, apa yang sudah kamu persiapkan? Gak ada ya Rasulullah. Tapi saya mencintaimu. Saya mencintai. Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di surga akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Akhirnya akan bersama dengan Rasulullah. Maka ketika kita mencintai Rasulullah, nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin. Apa bukti kita? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Apa bukti kita kepada Rasulullah SAW? Karena para orang cinta itu harus dibuktikan. I love you misalnya. Apa buktinya kalau kamu lakukan? Kalau kamu mencintai saya, apa buktinya? Setidaknya ada 3 hal. Ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kita sering mengingat Rasulullah SAW. Bagaimana caranya Ustaz? Mengingat Rasulullah SAW. Ya, ketika kita mau tidur, ingat Rasulullah, bukan ingat kamu. Ingat Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah mau tidur, itu Rasulullah melakukan apa? Rasulullah baca basmalah. Rasulullah baca doa. Rasulullah ambil wudu.
Rasulullah, tidur miring. Jadi itu yang dilakukan. Ketika kita ingat Rasulullah, mau tidur ingat Rasulullah, kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Mau makan, ingat Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika mau makan? Rasulullah itu punya kebiasaan ketika mau makan itu ngajak sahabatnya. Jarang beliau makan sendiri, apalagi sambil sembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah itu ketika makan itu ngajak sahabatnya. Yang sembunyi-sembunyi jangan tersinggung. Tapi paling tidak dirubahlah seperti Rasulullah. Katanya cerita Rasulullah, tapi kita punya kebiasaan yang bertentangan dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika mau makan itu ngajak temannya, sahabat-sahabatnya, termasuk Nabi Ibrahim. Jadi kebiasaan Rasulullah mengajak temannya ketika mau makan itu kebiasaan yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau asya, kalau makan malam itu pasti ngajak orang. Jadi orang lewat itu dipanggil, ayo makan bersama saya. Suatu malam beliau Nabi Ibrahim itu ketika sedang ngajak makan, ternyata yang diajak orang beda agama. Orang beda agama. Akhirnya ketika suruh baca basmalah, orang itu gak baca. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, jangan makan malam kita atau makan bersama kita, jangan. Kamu tidak seagama dengan saya. Akhirnya orang itu gagal makan dengan Nabi Ibrahim. Dan akhirnya Nabi Ibrahim makan sendiri karena orang yang diajak makan itu ternyata punya keyakinan berbeda dengan Nabi Ibrahim. Di malam hari, ketika beliau sedang istirahat, beliau bermimpi. Dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam wahyu itu disebutkan Ibrahim, bahasa Madulanya, Arab apa nolak orang ini. Kenapa kamu menolak makan bersama orang ini? Kata Nabi Ibrahim dalam mimpi itu rasanya, karena orang ini beda agama dengan saya, tidak menyembahmu ya Allah. Kemudian kata Allah, kalau kamu mau memberi makan saja harus menunggu seagama dengan kamu, bagaimana dengan saya ketika saya mau ngasih rezeki kepada makhluk saya? Jadi yang dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala gak mesti yang menyembah Allah. Yang gak menyembah Allah pun dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menentang Allah pun disayang oleh Allah. Kan ada orang yang murtad, orang yang keluar dari suatu agama yang benar, kemudian dia tidak bisa makan, gak ada. Dikasih makan oleh Allah. Oleh sebab itu kemudian dalam firman itu, dalam mimpi itu Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana berkasih sayang kepada semua umat manusia, tidak usah memilih agamanya saja. Itu yang diajarkan oleh Allah dalam mimpinya Nabi Ibrahim. Yang pertama, jadi selalu ingat Rasulullah SAW. Mau berjalan ingat Rasulullah. Mau ke toilet ingat Rasulullah. Ingat Rasulullah artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hal seperti ini? Itu yang diingat oleh orang yang mencintai Rasulullah. Kemudian yang kedua, selalu menyebut namanya. Man ahabba syai'an katurat itu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan selalu menyebut namanya. Yang cinta kepada anaknya, di mana-mana cerita tentang anaknya. Padahal anaknya kadang nggak pantas diceritakan. Anak saya dapat lomba dari kelereng. Wah, itu ceritanya sampai 1 minggu. Itu kan. Tapi karena dia sangat cinta kepada anaknya, disebut terus. Begitu juga ketika kita cinta kepada hal yang lain. Ketika kita mencintai sesuatu, kita selalu menyebut namanya. Orang yang mencintai Rasulullah SAW akan selalu menyebut nama Rasulullah SAW dalam doa. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca satu selawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan selawat 10 selawat kepada orang itu. Kenapa Ustaz? Kita kok mesti dianjurkan baca selawat kepada Rasulullah? Mendoakan Rasulullah, mendoakan keselamatan bagi Rasulullah. Padahal Rasulullah itu pasti selamat. Karena Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu tidak pernah berdosa. Rasulullah itu pasti masuk surga, dan surga yang paling tinggi. Kenapa kita kok mesti mendoakan Rasulullah?
Karena yang kita harapkan itu nanti kembaliannya kepada kita. Kembaliannya. Jadi ketika kita punya botol penuh, kemudian kita siram, kita tuangkan lagi air, itu nanti meluber. Ketika meluber, itu yang kita harapkan. Rasulullah penuh dengan kebaikan. Ketika kita mendoakan Rasulullah dengan banyak kebaikan, maka kebaikan yang meluber dari Rasulullah itulah yang kita harapkan. Jadi ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah, bukan untuk Rasulullah saja, tapi untuk harapannya adalah kita mendapatkan barokah dari Rasulullah SAW. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itu diantara bukti-bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tadi sebelum saya menyampaikan ceramah, sempat dibikin oleh Pak Kapolres karena ada tugas katanya. Karena banyak anggota yang sedang di luar, maka sekitar jam 8:30 dan saya sedang melaksanakan Kapolres. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita praktekkan, bisa kita pahami, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin hamdan na'min hamdan yawmin mahmudan bihamdihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik wa sallallahu Muhammadin salatan tujina biha fi jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda a'la darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyaariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa liman hawwala 'alaina wa liman awsana bid du'a wa li masyayikhina wa masyayikh masyayikina wa usulihim wa ruhihim wa khususan ila ruhil marhumin wal marhumat ya dhahaya kanjuruhan malam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum mufratan min mufradil niran. Allahumma ij'alhum fi jidrin makhdud wa dhabhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in masbub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.